Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti, bab nomor 11, yaitu bab keutamaan masjid. Nah, di sini bab ke-11 itu terdiri dari 10 hadis. Kemudian nanti akan kita tambahin 10 hadis lagi dari kitab Imam Suyuti, yaitu kitab Jami' Shaghir. Jadi jelasnya 10 hadis bab keutamaan masjid dari kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti plus 10 hadis bab keutamaan masjid dari kitab Jami' Shaghir Imam Suyuti. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumah setiap orang beriman. Jelas ya? Al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumah setiap orang beriman. Maka makna rumah di sini bisa makna hakiki, juga bisa makna majazi. Kan kira begitu. Rumah setiap orang beriman. Maksudnya mana hakiki gimana? Oh iya, misalnya kan kita setiap hari itu secara lahir bisa melihat orang-orang beriman itu datang ke masjid, bagaikan rumah mereka sendiri, kayak begitu. Tentu datang ke masjid tujuan utama untuk beribadah. Oleh karena itu perlu bagi setiap mukmin supaya merasa nyaman, merasa enak, merasa betah ketika di dalam masjid. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan ada orang yang merasa nyaman dan ada yang merasa betah di masjid untuk ibadah tentunya. Tetapi sebagian kita merasa ada sebagian orang yang kalau ke masjid itu seperti nyaman, begitu masuk sholat udah pengen pulang lagi. Itu masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Tetapi kalau dia orang yang beriman seharusnya merasakan masjid itu ibarat rumah dia sendiri. Kalau rumah dia sendiri, dia betah di sana, dia rawat masjid, dia makmurkan masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dalam dalil yang lain mengatakan, kalau kamu melihat orang terbiasa pulang dan pergi ke masjid, nah saksikanlah dia itu orang beriman. Pada hadis yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang hatinya selalu bergantung, selalu berada di masjid, maka dia akan mendapat naungan dari Allah. Kita lanjutkan. Hadis yang pertama, al masjidu baitu kulli mu'minin. Rumah merupakan masjid. Masjid merupakan rumah setiap orang beriman. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil imani. Idza ra'aitum, mau dibahasa Jawa kebiasaan narik karone ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang dan seterusnya. Apabila kalian melihat seorang laki-laki selalu pergi ke masjid, maka saksikanlah jika ia adalah seorang yang beriman. Jadi kita terkadang kan dalam kehidupan sehari-hari itu melihat seseorang yang rajin sholat berjamaah 5 waktu. Maghrib berangkat ke masjid, pulang lagi, nanti isya berangkat lagi, pulang lagi, nanti subuh berangkat lagi. Nah itu minimal kalau ada orang pulang pergi untuk sholat berjamaah di masjid, itu merupakan salah satu tandanya orang beriman. Jadi singkatnya begini deh, kalau kita kepengen melihat orang beriman atau kandidat orang beriman, yaitu ketika seseorang berangkat ke masjid untuk murni sholat berjamaah,
Atau kita masuk ke masjid kemudian lihat sekumpulan orang sedang sholat berjamaah, nah itu orang beriman. Tanda-tandanya tentunya kan gitu. Bahwa ada motif lain itu kita nggak tahu. Selanjutnya hadis nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahwatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa membicarakan urusan duniawiyah di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amalnya selama 40 tahun. Jadi istilahnya kalau kita di masjid itu kan tempatnya tempat ibadah. Maka sudah selayaknya yang dibicarakan itu hal-hal tentang ibadah, bukan hal-hal tentang duniawi. Membicarakan Al-Quran, membicarakan hadis, membicarakan amal soleh dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan kadang-kadang duniawiyah itu satu bentuk tetapi dua status misalnya. Misalnya seseorang di masjid sama-sama membicarakan tentang jual beli beras. Yang satu membicarakan jual beli beras karena mau mentasaruhkan zakat fitrah misalnya. Itu kan sifatnya sepertinya ukhrawi, bukan duniawiyah. Sedangkan yang satu membicarakan jual beli beras murni karena urusan dunia, mencari keuntungan misalnya. Nah itu. Yang satu diperbolehkan dibicarakan di masjid, tapi karena apa? Karena membicarakan dunia dengan status akhirat. Tetapi yang satu tidak diperbolehkan di dalam masjid. Karena apa? Karena membicarakan dunia dengan status dunia. Jadi jangan salah sangka ya, misalnya ada dua orang mukor di dunia, enggak, di akhir. Yang keempat singkat saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yataqarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal juri. Sesungguhnya para malaikat membenci orang-orang yang membicarakan di masjid dengan pembicaraan yang tiada guna dan dosa. Itu malaikat benci itu. Jadi kalau sudah di masjid, kata-katanya, gerak-geriknya adalah hal ibadah seharusnya. Tetapi terkadang ada orang-orang yang lalai di masjid, dia ngobrol urusan-urusan duniawiyah sambil ngerokok, misalnya sambil bercanda hal-hal yang duniawiyah. Itu kurang etis, dibenci oleh malaikat. Nah, contoh misalnya merokok kan makruh, otomatis dibenci. Pembicaraan dunia juga makruh, tuh udah dapat 2 makruh kita kan. Apalagi nanti udah nyempet-nyempet hal-hal duniawi 3 makruh kayak begitu. Dengan kata lain, kita datang ke masjid yang tadinya mau i'tikaf, mau ibadah, mau mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah, bisa jadi berbalik 180 derajat karena yang kita lakukan sebaliknya itu. Membicarakan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang gak ada gunanya, itu malaikat benci. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya. Nomor 5, di hadis ini ada perbandingan antara masjid dan pasar. Jadi kalau Anda mencari tempat terbaik di dunia ini, salah satunya adalah masjid. Tetapi kalau Anda mencari tempat yang potensi buruknya itu paling banyak, yaitu di pasar. Kenapa? Ya kita tes. Kalau kita datang ke masjid, kita akan melihat orang-orang yang sedang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita datang ke pasar, itu biasanya melihat orang-orang yang fokus cari duit, cari duniawiyah gitu kan. Ukhrawinya jarang kelihatan, meskipun dengan mencari halal, rezeki halal itu juga merupakan bentuk ibadah, tapi kelihatannya bentuknya itu bukan bentuk ibadah mahdoh, istilahnya kayak begitu. So, jadi kalau bagi orang-orang yang kepengen di tempat terbaik, ke masjid. Kepengen tahu tempat terburuk potensinya di dunia, ke pasar. Tapi jangan lupa nanti, bukan berarti pasar bukan tempat ibadah, tidak. Pasar juga merupakan tempat ibadah, masjid juga merupakan tempat ibadah. Sama kalau kita ke pasar, misalnya baca doa masuk pasar dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan membaca doa tersebut kita akan mendapatkan ribuan kebaikan, begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian kita menjadi pedagang yang amanah, pedagang yang amanah, tajir shadiq gitu kan, bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang benar gitu kan. Jadi begitu. Dan salah satu contoh yang sering dicontohkan Nabi, yaitu Nabi Rasulullah SAW itu terkadang ke pasar untuk menunjukkan hikmah basyariah beliau. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahaduhum al-masjida idza dala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang pendeknya begitu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Masuk, setelah masuk kemudian sebelum duduk itu sholat 2 rakaat. Sholatnya tersebut dinamakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini harus dipahami bahwa sholat tahiyatul masjid adalah sholat untuk menghormati masjid, tapi bukan dalam artian bahwa kalau enggak sholat tahiyatul masjid itu enggak hormat ke masjid, tidak. Jadi yang namanya rasa hormat itu kan adanya di dalam hati. Ada yang diwujudkan dalam bentuk sholat 2 rakaat yang seperti dicontohkan Rasul, ada diwujudkan dalam bentuk lain menghormati masjid itu, misalnya dengan memakmurkan masjid, dengan menyapu masjid, kemudian dengan melakukan amal ma'ruf nahi munkar di masjid dan lain-lain. Dia begitu. Jadi kata kunci ini adalah menghormati masjid. Tahiyatul masjid merupakan salah satu bentuk dari penghormatan kita kepada masjid. Yang tidak salat tahiyatul masjid, jangan sampai hilang rasa hormat kita kepada masjid, kira-kira begitu. Kita lanjutkan hadis nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya wa tastaqbiluhal malaikatu fataqulu irjingi faqad bungisna bi halakihim. Saya ulangi, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya wa tastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad bungisna bihalakihim. Hadis nomor 7 artinya masjid-masjid akan lapor mengadukan penghuninya yang membicarakan urusan duniawi di dalam masjid. Kemudian para malaikat menyambutnya seraya berkata, kembalilah kalian karena sesungguhnya kami diutus untuk menghancurkan mereka. Jadi ini kan ibaratnya suatu personifikasi bahwa masjid tempat mulia yang seharusnya yang dibicarakan di dalamnya adalah hal-hal yang mulia. Tiba-tiba ada orang yang di dalam masjid itu berkata tentang urusan duniawi, perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka masjid naik ke langit memberikan laporan dan disambut oleh malaikat, mengadukan orang tersebut. Kemudian malaikat pun bicara, udah pulang lagi. Laporan kalian sudah saya terima dan saya memang diuntuk untuk membinasakan orang-orang yang membicarakan tentang dunia di dalam masjid. Dengan kata lain, berbicara hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak baik, yang dosa di dalam masjid adalah terlarang. Selanjutnya hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazal al malaikatu tastaghfirullah ma dama dzalika dzau'u fil masjidi. Artinya barang siapa menyalakan lampu yang cahayanya menyinari sekitar pandangan mata, maka malaikat selalu memintakan ampunan untuknya selama cahaya tersebut menyinari masjid. Jadi begini intinya, barang siapa yang menerangi masjid,
maka dia akan mendapatkan dimintakan ampunan oleh malaikat selama itu cahayanya ada. Singkatnya beginilah, kalau ke masjid kita membawa lampu, tuh lampu pohram, maka tuh lampu pohram selama dia menyala di dalam masjid kita mendapatkan pahala. Selama itu pohram nyala kita akan dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira begitulah. Jadi salah satu perbuatan baik di dalam masjid adalah memberi penerangan masjid, memberi lampu masjid. Tentu ini maknanya nggak sempit, bermakna umum. Kalau zaman sekarang silakan memberikan token termasuk, terus berurusan dengan PLN termasuk, terus kemudian kalau ada lampu yang rusak diperbaiki termasuk. Kira itu berlalu luas. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan penerangan lampu masjid merupakan salah satu ladang ibadah buat kita. Selanjutnya hadis nomor 9. Man basata hasiran fil masjidil lam tazal al malaikatu tastaghfirullah madama dzalikal hasiru fil masjidi. Barang siapa menggelar tikar atau karpet di dalam masjid, maka malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampunan untuk dia selama tikar tersebut berada di dalam masjid. Nah, kalau sebelumnya tadi itu lampu penerangan, jadi barang siapa yang membeli lampu, memberikan penerangan ke masjid, maka dia akan selalu dimintakan ampunan oleh malaikat selama lampu itu ada. Nah, sekarang sebaiknya alas tikar, karpet, nah ubin yang kaitannya dengan alas masjid. Barang siapa yang membeli atau memberi alas masjid, maka dia akan dimintakan ampunan oleh malaikat selama alas masjid itu ada. Nah, kalau dalam konteks zaman sekarang tentu yang pertama lantai, wakaf lantai misalnya, lantainya beres, kemudian karpet, kayak begitu. Karpetnya beres, kemudian apalagi tikar misalnya, sajadahnya beres, apalagi pengharum. Pokoknya hadis ini bisa bermakna luas ya, hal-hal yang berkaitan dengan lantai masjid kayak begitu. Makanya kadang kalau ada panitia pembangunan masjid itu orang-orang berlomba untuk tikar masjid ini, lantai masjid ini. Ada yang saya beli keramiknya, saya beli karpetnya, saya beli sajadahnya, dan lain-lain. Salah satu alasannya mereka pengen dapat keutamaan ini. Jadi selama itu karpet ada di dalam masjid, selama itu pula kita mendapatkan permohonan ampunan dari malaikat. Kira-kira begitu. Hadis nomor 10. Waqala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadratan minal masjidi bi qadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah taala min a'dhami dzunubihi. Waqala sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum turuki. Nomor 10, barang siapa mengeluarkan kotoran dari masjid sekedar pantas dipandang mata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari dosa-dosa besarnya. Dan Nabi bersabda, janganlah kalian menjadikan masjid bagaikan jalanan. Intinya begini, barang siapa yang berpartisipasi dalam rangka menjaga kebersihan masjid, maka dia itu akan dikeluarkan dari dosa-dosanya. Dengan kata lain, dosa diampuni. Jadi salah satu cara supaya dosa diampuni adalah kita turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan masjid. Apakah itu dengan cara menyapu, apakah itu dengan cara mengepel, atau cara-cara lainnya dalam konteks urusan kebersihan masjid. Kira begitu. Terus selanjutnya masih dalam nomor 10, jadi janganlah kita menjadikan masjid seperti jalan. Maksudnya jalan itu kita ke masjid itu kayak lewat saja, numpang lewat kayak gitu. Kita banyak menyaksikan kadang orang-orang yang masjid yang di sisi jalan itu kadang penuh, tapi ketika orang macam-macam, ada yang menjadi ke masjid sebagai tempat persinggahan toh, ada yang menjadi ke masjid untuk tempat ibadah, ada yang menjadi kayak jalan aja dah, maka lu berkelakat lagi walau alam kayak gitu. Nah, budaya intinya ini dari 10 hadis ini yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah satu, bahwa masjid merupakan salah satu tempat terbaik yang ada di dunia ini. Fungsi utama masjid tentu saja untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau ada orang-orang yang menggunakan masjid untuk hal-hal selain sujud dan selain ibadah kepada Allah,
itu sesuatu hal yang dilarang, tidak terpuji. Bahkan dalam hadis ini diancam akan diazab oleh malaikat. Nah, lalu merupakan salah satu bentuk utama yang dianjurkan itu memakmurkan masjid. Tadi masjid dalam model fisik atau masjid dalam makna rohani. Nah, kemudian supaya masjid ini ramai ada istilah takmir masjid. Nah, semua hal berkaitan untuk memakmurkan masjid, untuk menjaga kehormatan masjid, itu merupakan perbuatan baik yang berpahala. Kira-kira begitu ya, jelas 10 hadis tentang keutamaan masjid. Sekarang mari kita lanjutkan tambahan hadis 10 hadis dari kitab Jami' Shaghir. Hadis yang pertama, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mislahu fil jannati. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya semisal itu di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah dari Utsman. Status hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Al-Jami' Shaghir hadis nomor 8564. Nah, kita lihat lagi. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mislahu fil jannati. Di barang siapa yang membangun masjid semata-mata karena Allah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Ya, kayak begitu. Ingat asalnya membangun masjid karena Allah, pahalanya surga. Nah, sekarang kalau membangun masjid bukan karena Allah, pahalanya apa? Kan gitu. Membangun masjid karena Allah berpahala rumah di surga. Kalau membangun masjid tidak karena Allah bisa berpahala masuk neraka, gitu kira-kira gitu. Jadi kalau membangun masjid karena Allah, pahala rumah di surga. Kalau membangun masjid tidak karena Allah, maka bisa masuk neraka. Emang ada orang-orang yang membangun masjid bukan karena Allah sehingga menyebabkan dia masuk neraka? Ada. Kalau konteks zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada istilah masjid dirar. Di dalam Quran juga kita menemukan tentang konsep masjid dirar, yaitu masjid yang dari awal itu dibangun untuk memecah belah umat Islam, untuk menghancurkan Islam, kira-kira begitulah. Sehingga masjid itu merupakan masjid dirar. Nah, orang-orang yang membangun masjid dengan konsep itu pahalanya bukan di surga, tapi sebagai dinar. Zaman sekarang memang ada, walau alam ada atau tidak ada, tetapi indikasi itu ada. Contoh misalnya ada pengusaha non muslim memberi wakaf atau sumbangan masjid. Kita nggak tahu tujuan sebenarnya, tetapi indikasi itu ada. Misalnya tujuannya karena dia non muslim, tujuannya bukan untuk memuliakan muslim, tapi karena hal-hal lain. Misalnya karena dia punya partai politik, supaya partai politiknya laku gitu kan. Misalnya karena dia kaya raya dan pede bisa jadi capres, supaya dia jadi capres. Kan banyak coba. Nah, sekarang kan kita banyak sekali melihat tipe-tipe masjid. Ada tipe masjid yang memang tumbuh dari kecil, misalnya musola dulu, masyarakat berkembang kemudian diperbesar, masyarakat diperbesar sehingga menjadi masjid bekar. Tetapi ada masjid-masjid yang memang ketika datang itu seperti memecah belah. Misalnya ada masjid nih, masyarakat tempat, tiba-tiba ada masjid impor datang dari Arab Saudi misalnya, atau dari Qatar misalnya, di sebelahnya. Nah, kemudian yang mengisi pahamnya lain, misalnya ini masjid awalnya Aswaja, kemudian datang masjid Wahabi, itu dia pemecah umat. Yang tadinya umat kompak dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi begitu datang masjid Wahabi, umat jadi terpecah menjadi dua. Kayak begitu kurang lebih. Bukan hanya itu, maka dia itu akan terjadi perselisihan, pergesekan terus, seperti itu. Itu contoh yang belum tentu tepat. Nah, tapi kalau tentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, jika Anda melihat ada indikasi masjid dirar, masjid yang dibangun bukan karena Allah, ya udah diam, kumpulkan faktanya, kemudian laporkan kepada pihak yang berwajib, bisa MUI, Majelis Ulama Indonesia yang ada di daerah tempat,
atau pihak kepolisian yang ada di setempat. Nggak usah berisik bikin kacau kayak gitu. Ayat yang hadis selanjutnya itu hadis nomor 2 dari tambahan, kalau dari atas nomor 12. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhuthubu falyusalli rak'ataini wa yatajawwaz bihima. Apabila salah seorang kalian datang di hari Jumat ke masjid untuk jamaah sholat Jumat, sedangkan imam sedang khutbah, maka sholatlah 2 rakaat seperlunya saja. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Jabir. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir nomor 543. Jadi ini kan menceritakan kalau ini orang-orang yang suka sholat Jumatnya telat. Jadi kalau kita datang telat Jumatan, khutbah sedang membaca, khotib sedang membaca khutbah, kita sholat 2 rakaat. Tetapi sholatnya ringan, seperlu saja. Gak usah lama-lama, itu sunnah Rasul. Jangan langsung duduk, tetap begitu ke masjid kita disunahkan itu menghormati masjid dengan cara sholat. Tapi kalau misalnya nggak sempat sholat atau malu atau apalah, kira-kira kan besok ada aja itu. Maka ini kita niatkan kita menghormati masjid dengan cara yang lain. Selanjutnya hadis nomor 3. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Qatadah, dan riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Jami'us Shaghir nomor 583. Suatu sunnah yang diajarkan Rasul. Jadi kalau kita masuk masjid jangan duduk dulu, tapi sholat dulu 2 rakaat, itu sholat sunat tahiyatul masjid, itu menghormati masjid. Yang perlu ditambahkan adalah begini, jangan sampai sholat tahiyatul masjid itu merupakan satu-satunya bentuk penghormatan kita kepada masjid. Itu jangan sampai. Maksudnya gimana ya? Cara kita menghormati masjid, masjid itu banyak sekali bentuknya. Salah satu caranya adalah sunat tahiyatul masjid. Misalnya kita di rumah tetap memikirkan bagaimana caranya supaya masjid terhormat, supaya masjid ramai, dan lain-lain. Banyaklah, setiap orang tentu punya cara tersendiri. Hadis nomor 4. Man ghada ilal masjidi waroha angadallahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada waroha. Barang siapa yang berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan untuknya tempat di surga setiap kali dia pergi dan setiap kali dia pulang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 8870. Mohon maaf. Nah, hadis yang keempat ini kira-kira menjelaskan begini. Ada orang berangkat dari rumah ke masjid. Setelah selesai dari masjid, pulang lagi ke rumah. Nah, ketika seseorang berangkat dari rumah ke masjid, ini orang ini statusnya dia itu sudah dibokingkan tempat di surga oleh Allah. Oke? Nah, nanti begitu pun ketika dia keluar dari masjid, pulang menuju rumah. Nah ini, selama dia berada di luar rumah dan di dalam masjid, maka selama itu pula dia mendapatkan booking tempat di dalam surga. Maksudnya gimana? Ya maksudnya seandainya dia itu meninggal ketika dia berangkat ke masjid, maka tempatnya dia sudah ada di mana? Di surga. Sudah dibokingkan, kira begitu. Oh iya, sekarang misalnya kemarin waktu kejadian pas Idul Adha, kita menyaksikan di berita medsos banyak orang-orang yang meninggal ketika dia berada di masjid. Kan kira begitu. Viral biasanya tuh. Nah, kira-kira contohnya begitu. Ketika dia berangkat dari rumah murni ke masjid, maka dia sudah dibokingkan tempat di dalam surga. Kalaupun meninggal, insya Allah dia meninggalnya masuk surga.
surga. Man ghada ilal masjidi waroha a'adallahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada waroha. Nah itu salah satu keutamaan berjalan menuju masjid ini. Dia menjadi orang yang dibagikan tempat di surga, kemudian setiap langkahnya adalah menghapus dosa dan mengangkat derajat, kemudian dia juga mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya begitu. Maka jangan lupa kalau kita berangkat ke masjid itu membaca doa cahaya di sini. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Sehingga apa ini yang perlu kita ingat, bahwa berangkat ke masjid merupakan salah satu cara untuk merubah status kita secara frontal, secara 180 derajat. Maksudnya ya, sebelum kita ke masjid mungkin kita bukan siapa-siapa, biasa saja. Tapi begitu kita berangkat ke masjid, status kita berubah. Tempatnya dibokingi di surga, dosanya diampuni, derajatnya diangkat, kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho Allah, rahmat itu berubah. Makanya jangan lupa untuk memperbanyak langkah kaki kita ke masjid untuk tujuan baik dan untuk melakukan hal-hal baik di dalam masjid. Kita lanjutkan. Hadis nomor 5. La tasud da'war rihalu illa ila sarasati masajida al masjidil harami wa masjidil hada wa masjidil aqsa. Janganlah kalian berkeinginan keras melakukan perjalanan untuk sholat di masjid terkecuali ketiga masjid, itu Masjidil Haram, masjidku ini itu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id. Ada riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Jami'ul Shaghir, hadis nomor 9902. Maksudnya begini, la tasudda warrihalu illa ila salasati masajida al masjidil harami wa masjidi wa hadza wal masjidil. Jadi seluruh masjid di dunia ini sama statusnya. Statusnya Baitullah, tempat yang mulia, paling mulia di muka bumi, kecuali 3 masjid yang sangat utama. Satu Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Sehingga kita itu dilarang untuk melakukan perjalanan secara apa istilahnya, secara habis-habisan, kira-kira begitu. Mungkin bahasa enaknya, kita dilarang melakukan perjalanan habis-habisan kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjid di Baitullah di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Maksudnya gimana ya? Kita itu nggak boleh mengistimewakan satu masjid dan mengarahkan masjid yang lain. Kalau dalam sekarang kan ada istilah ziarah rohani kan gitu. Ada wisata rohani, ziarah masjid-masjid wali, itu. Jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk habis-habisan misalnya begini, kita boleh menjual sesuatu asal tidak madorot, kita boleh mengumpulkan sesuatu uang untuk berziarah ke sebuah masjid, itu hanya boleh pada 3 hal: Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa. Nah, kalau selain ketiga masjid itu ya udah biasa saja. Kita mau wisata religi ke masjid para sunan dan para wali Jawa Timur nggak masalah. Cuman yang nggak boleh itu dengan cara merendahkan masjid lain. Wah, kesana nih masjid lebih ini, nggak boleh. Karena ini hadis ini mengindikasikan itu. Jadi istilahnya, dengan kata lain, ada 3 masjid yang paling istimewa yang kita dianjurkan untuk ziarah ke sana, yaitu Masjid Mekah, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa.
Kalau selain ketika masjid itu sudah biasa saja, kira-kira begitu. Yang keenam, hadis nomor 6. I'dzanu lin nisa'i bil laili ilal masajid. Izinkanlah kaum perempuan pergi ke masjid di malam hari. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Jami' Shaghir hadis nomor 37. Intinya adalah bahwa perempuan itu boleh ke masjid. Intinya itu kan. Kalau ada kaum perempuan, kaum hawa minta izin pergi ke masjid, perbolehkan, nggak boleh dilarang. Tentu kalau catatan perempuan nanti pada hadis lain biasanya selama tidak terjadi fitnah, gitu. Selama perjalanan itu aman, kira-kira begitu. Jadi kalau ada perempuan, ada ibu-ibu, ada adik-adik, ada mbak-mbak ke masjid nggak masalah, asal menjaga supaya tetap aman, kondusif, tidak terjadi fitnah. Hadis nomor 7. Al-busaku fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid adalah kesalahan dan kafaratnya adalah memendamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dari Anas. Hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Jami' Shaghir hadis nomor 3209. Jadi meludah gitu kan. Tentu meludah yang dimaksud di sini adalah meludah yang kadang nggak sengaja. Dulu kan misalnya masjidnya masih belum lantai, meludah, misalnya. Nah kalau kita lupa meludah seperti itu, maka kafaratnya adalah membersihkan ludah tersebut. Maka tuh hati-hati kalau kita pas di masjid, misalkan jangan meludah di masjid. Kalau di dalam masjid udah jelas nggak boleh kan ya. Kalau bisa terpaksa kita karena suatu hal meludah misalnya nggak sengaja atau karena ada apa, nah maka kita harus membersihkan ludah kita tersebut ibaratnya. Kalau enggak tentu berdosa. Kalau yang perlu dijaga ketika di luar masjid itu begitu, di emper, di apa, kita tuh menjaga jangan sampai kita meludah hal-hal yang mengganggu kehormatan masjid. Kita lanjutkan hadis nomor 8. Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ngala lisoliha bikafihi la yaqir muslimah. Apabila salah seorang dari kalian lewat di masjid kita atau di pasar kita sambil membawa anak panah, maka peganglah mata anak panahnya dengan telapak tangan, jangan sampai melukai orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari Abu Musa. Status hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Jami' Shaghir hadis nomor 862. Jadi intinya begini, ketika kita membawa senjata, entah itu senjata tajam, entah itu senjata api atau senjata yang lainnya, ke dalam masjid misalnya, atau ke dalam pasar, maka harus hati-hati. Seaman mungkin, jangan sampai melukai orang Islam. Sekarang kan banyak terjadi misalnya masjid-masjid yang dibangun di dekat kantor polisi, banyak para polisi terkadang dia membawa senjata ke dalam masjid. Meskipun itu hal yang kurang baik, tetapi karena suatu alasan darurat misalnya, dia terpaksa harus membawa senjata itu. Nah kalau sampai itu terjadi, maka jaga sebaik mungkin jangan sampai itu senjata melukai orang Islam atau orang yang lainnya. Hadis nomor 9. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu min masjidin illa masjidal haram. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian ada riwayat jalur lain, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Riwayat yang ketiga, riwayat Imam Muslim dari Maimunah, riwayat Ahmad dari Jubair bin Mut'im, dari Sa'ad dan dari Al-Arqam. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Jami' Shaghir hadis nomor 5104. Salatun fi masjidi hadza afdal. Artinya begini.
Salah satu keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu adalah pahalanya 1000 kali lebih utama jika dibandingkan dengan masjid lain, kecuali masjid Mekah dan Masjid Aqsa. Jadi saya beginilah, pahala sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih unggul kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Masjid yang lain itu selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maksudnya 1000 gimana? Ya pokoknya banyak lah rahmat Allah kira-kira begitu. Kita lanjutkan hadis nomor 10. Khairul biqa'i al-masajid wa syarrul biqa'i al-aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Hakim dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Hadis ini bisa Anda lihat dalam kitab Jami' Shahih nomor 4002. Sudah jelas diterangkan bahwa masjid merupakan salah satu tempat terbaik yang ada di bumi ini, dan pasar berpotensi menjadi salah satu tempat terburuk yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kepada pemirsa sekalian untuk mendukung dakwah kami dengan cara like, subscribe, dan share, supaya Anda tidak ketinggalan dengan kumpulan hadis-hadis Jami' Shahih, kemudian hadis-hadis Lubabul Hadis dan hadis-hadis lainnya. Terus kita mendengarkan hadis, menyebarkan hadis agar menjadi salah seorang yang didoakan Nabi, nabdarallahu mar'an sami'a minna hadisan fa'fidhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau menghafalkannya, kemudian mau menyebarkannya kepada orang, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salah satu caranya itu dengan cara like, subscribe, dan share. Dengan cara share, dengan cara subscribe channel ini, mudah-mudahan Anda merupakan salah satu orang yang akan mendapatkan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat, dan hidup damai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.